Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi bab 3, yaitu dari mata kuliah perkembangan motorik. Bab 3, perkembangan motorik setua kajian. Pada bagian A, studi perkembangan motorik. Studi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia telah lama menarik perhatian para pakar dalam bidang psikologi dan pendidikan. Pengetahuan mengenai proses perkembangan merupakan ini daripada pendidikan tanpa pengetahuan tentang aspek-aspek perkembangan perilaku manusia. Guru pelatih hanya dapat menduga jenis teknik dan intervensi apa saja yang akan digunakan dalam mengembangkan keterampilan, walaupun sejumlah studi telah dilakukan baik berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan perilaku motorik maupun masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan studi mengenai proses perkembangan kognitif dan efektif. Para pakar dalam bidang psikologi perkembangan cenderung tertarik meneliti perkembangan motorik hanya sebagai suatu indikator visual dari fungsi-fungsi kognitif, sedangkan dari pakar-pakar dalam bidang psikologi sosial hanya sekali tertarik pada perkembangan motorik dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi dan emosional. Studi perkembangan motorik dipelajari sebagai lintas bidang dari fisiologi, latihan, biomekanik, perilaku motorik dan kontrol motorik. Tahun 1970 hanya riset dilakukan berkaitan dengan perkembangan motorik, dan sejak itu studi ini menjadi bidang yang diminati para peneliti dan bidang pendidikan jasmani dan psikologi. Sayangnya, proses perkembangan manusia hanya dipelajari dari satu aspek saja. Sering terjadi ketidakseimbangan pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan dipelajari dan dipengerti ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Hubungan antar usia dan perilaku masa bayi, kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa, usia pertengahan, dan usia lanjut dari sifat biologis atau pengaruh lingkungan. Studi perkembangan motorik adalah deskripsi dan penjelasan tentang perubahan perilaku motorik sepanjang hidup manusia, yaitu perubahan perilaku gerak setiap kelompok usia berdasarkan identifikasi setiap perkembangan dan sudut pandang biologis berkembang sel yang membentuk organ-organ tubuh manusia. Studi perkembangan motorik merupakan pengetahuan tentang pertumbuhan fisik dan perubahan fisiologis hubung dengan aktivitas gerak tubuh. Pada bagian 1 mengenai studi proses perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, berawal pada konsepsi dan berakhir pada saat kematian. Perkembangan mencakup semua aspek perilaku manusia, karena itu hanya dapat dipisahkan secara artikal di dalam domain kategori atau periode usia. Pengakuan terhadap konsep perkembangan investment yang semakin luas mendorong dari peneliti melakukan studi tentang keterampilan atlet pada masa adolescensi dan dewasa, dan juga studi tentang gerak pada masa bayi, masa kanak-kanak, dan usia dan lanjut. Setiap individu mempunyai masa perkembangan dan masa di pencapaian kemampuan gerak yang spesifik dan unik. Pada usia hanya menunjukkan rentang perkiraan waktu saat mana perilaku tertentu menonjol. Pikiran yang berlebihan pada periode waktu ini akan mengurangi makna tentang konstitusi, spesifikasi, dan individualis daripada proses perkembangan. 2. Sejarah. Usaha awal studi perkembangan motorik anak-anak telah dimulai sejak tahun 1930-an oleh
Belly 1935, DSL dan Tospon 1934, MC Grow 1935 dan Shirley 1931. Terdorong oleh perhatian mereka terhadap hubungan proses kematangan dan belajar pada perkembangan kognitif, dan maka studi perkembangan motorik pada bayi dilakukan setelah mengamati sifat perkembangan moral pengusaha, gerak-gerak rudimentari hingga pola perilaku yang matang. Mereka sampai pada kesimpulan walaupun kecepatan anak mencapai kemampuan gerak agak berbeda-beda, hasil studi menunjukkan bahwa perolehan kemampuan bergerak bersifat universal dan seragam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.